Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu husnil khuluq, bab tentang akhlak mulia. Wasakho, sakho itu dermawan. Wa ma yukrahu minal bukhl, dan bakhil yang sudah seharusnya dibenci. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini hadis yang terkenal, sering dibahas di bulan Ramadan. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi keadaan beliau pada bulan Ramadan. Bukan berarti di bulan biasa tidak dermawan, sangat dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Jangan kayak umumnya umat Islam atau umumnya politisi mengadakan santunan itu bulan Ramadan, di luar Ramadan mah ente we santunan teh dikumpul-kumpul nanti buat 5 tahun sekali buat pileg. Kemudian hadis Abu Dzar ini dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini suku atau kampung yang mayoritasnya penjahat, begal. Ya, di Cimahi di mana kampung begal. Kalau di saya itu di Bandung itu nyaputennya dari mecek orang dituna, orang sendawa. Pas satu hari sesudah Persib pesta itu, saya sarapan di tukang nasi kuning di Jalan Jamika. Wah, cenah kamar orang sendawa marema. Nama rema kalau bacopetkeun ke konvoi Persib kan. Sampai kata orang sana, lamun aya barang leungit di alun-alun teh angan we di sendawa pasti aya. Walau alam ya, mudah-mudahan sekarang sudah berubah, tapi cek orang dituna ge kitu. Nepikeun ka cenah, Pak di ditu mah si ibu-ibuna teh, Pak cenah ku ibu didoakeun sing kekengengan. Kekengan nyopet gitu. Itu real tuh ya. Karena ketua DKM saya orang Senawa. Beliau cerita begitu. Kemudian pas kemarin beres pawai Persib yang tanggal 2 Juni, ini 1 Juni kan, 2 Juni. Kalau brogannya gitu kan juga dari Serarobah cerita di Senawa. Ini Bani Ghifar itu lebih dari Senawa ya, karena mencuri dengan kekerasan curas. Tapi Abu Dzar ini unik ya. Jadi Abu Dzar ini salah satu yang paham tentang al-bayyinah, akan ada nabi terakhir, dan beliau dengar-dengar kabarnya ada di Makkah. Maka beliau berangkat bersama saudaranya keluar dari Bani Ghifar untuk mencari nabi tersebut ya. Lalu di sini dijelaskan, ini ringkas ya, nanti lengkapnya ada di bab khusus tentang manaqib atau biografi Abu Dzar. Lama balaghahu mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhi, ia berkata kepada saudaranya, karena berdua dengan saudaranya, dengan adiknya, irkab ila hadal wadi, kamu pergi berkendara ke lembah itu. Karena kan Bakkah itu artinya lembah ya. Makkah itu, Masjidil Haram itu kalau hujan besar pasti banjir ya. Tapi nah ini bagusnya ya, kemarin tahun 2022 ya, Desember saya umroh, bukan musim hujan, hari Jumat itu hujan gede jam 10 pagi ya. Saya udah di masjid ya, cuma ada jamaah yang
di luar itu memfotokan banjir Pak, tapi pas surut 1 jam kurang lebih ya, hujannya sampai jam 11, jam setengah 10 sampai setengah 11 itu langsung gerak ya timnya, garing deh gitu, bagus drainase-nya. Ini Baka itu memang artinya lembah, dataran rendah di samping gunung-gunung yang ada. Fasma min qawli, kamu simak dulu apa perkataannya, ajarannya. Faroja'a, lalu saudaranya kembali, faqala, dan dia menceritakan, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlak, saya melihatnya memerintahkan akhlak yang mulia. Istilah makarim itu arti asalnya dermawan ya. Makanya dalam Al-Qur'an, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Akram itu yang maha dermawan, maha memberi. Dulu yang disebut akram itu banyak memberi harta. Maka di sini Allah mengajarkan bukan hanya banyak memberi harta, tapi juga banyak memberi ilmu. Makanya istilahnya Al-Qur'anul Karim ya. Karim itu arti asalnya yang mulia karena banyak berderma, banyak memberi. Sekarang diidentikan dengan Al-Qur'an untuk menambahkan maknanya bahwa kedermawanan itu, kemuliaan itu ada dengan Al-Qur'an. Banyak belajar, banyak mengajar. Makanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an itu yang sebaik-baiknya. Ini ada kelanjutannya, dan saya melihatnya, kata saudara Abu Dzar, memberi yang tidak takut habis. Jadi kenapa saudaranya melaporkan ini orang makarimul akhlak? Karena dia memberi tanpa takut habis. Ai urang mapan meretenya rada ngawahan heula. Di dompet beak, nu penting dina rekening tong beak. Dina rekening beak, deposito aman. Jadi kalau Nabi itu memberi kelihatan sama ya jelema teh sakumaha hartana nu boro-boroan gitu. Tanpa takut habis. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita kemuliaan akhlak itu identitas utamanya adalah memberi. Sasoleh-solehna bapak-bapak dina salat jeung saum ai pedit mah anger we goreng akhlak. Dan ini kaitannya tadi alladzi 'allama bil qalam, Al-Qur'an. Nah, makanya itu kan hadis yang atas. Nabi itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kan itu kelanjutannya. Nabi tiap malam tadarus dengan Jibril. Ini kan hadis yang atas itu kelanjutannya begitu. Ada kaitan yang erat antara Al-Qur'an dengan kedermawanan. Nah, itu dikuncinya ku Iqra, surat Iqra ya. Wahyu pertama yang 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Banyak membaca Quran, banyak ngaji Quran, itu akan membuat kaya hati. Makanya nanti ada hadisnya, pernah saya tulis, ada juga di website. Man laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Salah satu maknanya, bukan umat kami orang yang tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita dek nyumbang teh loba mikir ya, padahal aya banyak takut, itu berarti Quran belum ada dalam hati. Kalau Quran ada dalam hati, sok we nyumbang mah kayak digantian deui. Dijamin ku Nabi moal aya nu sangsara gara-gara banyak sedekah moal. Dijamin. Ya meskipun ada begininya, tapi kayak naik deui. Ngawahan Pak, apal ngawahan Pak. Ngawahan teu mundur lendek mundur, tapi orang ngagajel leuwih jauh. Saya alami dulu ya ketika saya menghajikan
orang tua saya, ibu saya. Dipikeun kabeh apa? Lebaran gitu kemana-mana. Dan saya udah bilang ke istri saya sebelumnya, ya, oh nak sawal dek ngedaftar ngaji si ibu mau bisa ke mana? Dan betul 1 bulan miskin teh nyaan. Ya. Bari boga hutang ke kantor, ya karena kurang. Saya pinjam ke kantor. Tapi tidinya mah nyata itu tau ngagajel. Ya. Min haitsu la yahtasib. Jadi di sana diujinya. Kan kemudahan itu ada dengan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Maksud saya kalau ketika bapak ibu nyumbang terus surut ujian teh ngawahan siap ngagajelem teh. Kalau kemudian siap insya Allah kayak ngagajelem. Lamun pas turun banyak mengeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Berarti itu benar sholatna illal musolli. Makanya orang-orang yang kurang dermawan dikritikna ku Al-Qur'an fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan sholat itu kan kuncinya dibaca Al-Qur'an. Nyambung. Hadis yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik akhlak dan fisiknya, ya. Nabi itu paling gagah, paling ganteng, paling putih, paling wangi. Mantaslah pemajikan salapan teh. Bapak mah pemajikan dua ge duka pantes duka teu. Gagah, ya. Udah paling segala-galanya, fisiknya, kecerdasannya, ya. Itu ada kan kitab khusus, ya, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il itu karakteristik bagaimana mata Nabi, tangan Nabi, cara berjalan Nabi, duduk Nabi, makan Nabi. Pokoknya paling bagus segala-galanya, bukan hanya akhlak tapi juga fisiknya. Paling gagah, paling ganteng, suaranya paling bagus. Di urang mah pan aya ustad anu pinter sorana goreng, aya ustad mah alus sorana kurang pinter. Ya namanya juga bukan nabi, ya. Wa ajwadan nas, paling dermawan, wa asja'an nas, paling pemberani. Ini wajul istidlalnya tadi wa ajwadan nas, menguatkan. Di antaranya Anas menceritakan walaqad fazi'a ahlul Madinah dzata lailah. Pada suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh satu suara. Fazi'a itu suara yang menggelegar. Fantolaqun nas qibala Saud. Lalu orang-orang bangun keluar menuju satu suara itu. Fastaqbalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sabaqan nas ila Saud. Ternyata dari sana datang Nabi. Beliau mendahului masyarakat menghampiri suara yang keras itu. Jadi batu mah eno nya keluar ke teras nanya dulu, ada apa ya? Ada apa? Nabi mah teu pas mendengar bangun langsung pergi. Teu kudu ngadaguan pengawalan pas pampres. Dilari we. Wa yaqul, dari sana beliau ketika pulang mengatakan lan turamu. Jangan takut, enggak ada apa-apa, ya. Itu kira-kira suara apa? Biasanya suara batu yang jatuh dari gunung, longsor. Wa huwa ala farasin li Abi Thalah uryin. Dan beliau naik kuda Abu Thalah uryin teh atasnya telanjang, ya, Irian. Kenapa diganti nama Papua? Cek Gusdur cenah Irian teh taranyang da baheula tara di Bararaju gitu. Makanya diganti jadi Papua. Uryin itu artinya kudana teu make pelana, ya. Enggak bawa pedang, Nabi enggak bawa apa-apa. Kita kan naik kuda nu pelana wae hese. Terelabu, komo yang tidak berpelana.
ma alaihi sarjun fi unuki saifun, ya. Tidak ada berpelana dan di lehernya beliau menggantungkan pedang. Pedangna gitu di sarung-sarungan acan, dikongkorongkeun ya kana beuheungna ya, ke leher Nabi. Faqala, lalu kata Anas, laqad wajadtu bahran au innahu la bahr. Sungguh aku melihatnya, bahr itu artinya lautan, sesuatu yang luas, yang hebat, biasanya disebut bahr ya. Ibnu Abbas itu disebut bahrul ilmi karena saking hebatnya ilmunya. Nah, di sini terlihat ya baiknya akhlak dan fisik Nabi itu selalu terdepan. Kedermawanan Nabi itu selalu ingin paling dulu. Ini sifat kedermawanannya ada, termasuk pemberani. Orang dermawan itu kan berani, gak penakut. Kalau kita masih banyak ketakutan, sedermawan ya, harus pemberani, jangan banyak takut. Di antaranya ini ya, gambaran betapa beraninya Nabi ketika ada sesuatu ya, beliau langsung panggilan tuh, wah, ngobrol langsung. Meskipun kemudian tidak bawa peralatan khusus, kuda gitu tidak berpelana, nginjem anak botolahan ayam di teras. Ya. 3 sifat ini adalah 3 sifat mulia yang saling berkaitan. Kata Imam Ibnu Hajar, setiap orang itu memiliki 3 kuwa. Kuwa itu karakter dasar. Yang pertama marah, godobiyah. Itu idealnya jadi keberanian. Yang kedua syahwat. Nah, syahwat ini nanti idealnya jadi dermawan. Yang mampu mengendalikan marahnya jadi berani. Syahwat itu jadi kedermawanan. Syahwat kan ingin kita memiliki gamu memberi. Yang terakhir akliyah, akal. Ini puncaknya adalah berkata bijak. Ini terlihat dari tadi sabda Nabi yang menenangkan masyarakat. Enggak ada apa-apa, udah kembali lagi tidur lagi. Meskipun kita nggak tahu ini ada apa ya, wallahu a'lam, tapi dengan perkataan Nabi nggak ada apa-apa, udah itu tenang, percaya ya, masyarakat. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu an qol masuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun diminta apapun syai' itu, qattu sekalipun. Faqala la, lalu Nabi menjawab tidak, enggak pernah. Bahkan sampai habis. Jadi kalau ada yang minta, dan ini sering kita bahas, kenapa Nabi banyak yang minta? Karena sahabat tahu Nabi mah dermawan. Sok udah DKM oge pan minta sumbangan itu ke orang-orang pasti pimeri dan pedit memoli penter lah, entong kasih haji eta mah lewat tuh pedit. Jadi berani kita minta itu karena memang orang itu dermawan. Nabi itu begitu. Dan setiap kali diminta Nabi selalu memberi, bahkan sampai habis. Bahkan ketika habis pun ya, di hadis yang terkenal tuh yang korban kaum Mudor, Nabi kan tolong cari di istri-istri saya yang lain, nggak ada. Lalu Nabi berceramah kan, ya ayuhan nas, ya ittaqullah walau bisyikki tamratin minan nar. Takwalah kepada Allah meskipun dengan ittaqun nar, takutlah neraka, walau bisyikki tamratin minan nar, meskipun dengan sebelah biji kurma. Kurma hiji satengahna aja. Lain artina tangguh cenah sodako teh sakit we kurma sabulah. Bukan nih, seandainya enggak ada lagi. Ini karena Nabi enggak ada meskipun sebelah biji kurma, sampai sok sumbang nih kasihan.
Baru kan ada orang yang datang bawa sekarung kurma, yang lain mengikuti. Disyaratkan Nabi bersabda tentang sunnah hasanah. Orang yang memberi teladan kebaikan lalu diikuti, maka dia dapat pahala dari para pengikutnya tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya itu. Itu Nabi. Jadi nggak pernah bilang nggak bisa. Oh teu aya teu. Kalaupun nggak ada, beliau mencarikan bantuan. Yang kemarin teh anu dibahas tentang syafaat. Syafaat itu kita menjadi perantara kebaikan. Saya nggak bisa membantu, maka saya mencarikan bantuan untuk yang meminta bantuan ke saya. Berikutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan. Ini juga sudah dibahas ya kemarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang terbiasa dan memaksakan diri berkata kasar. Ya, maksa-maksakeun maneh. Apa kaitannya dengan bab ini? Karena orang itu biasanya kalau banyak diminta omongannya kasar. Kalau dalam Al-Quran malah jadi mannan atau adzan. Mannan itu bangga karena dia sudah banyak menyumbang. Ya, itu kan Baitul Mulisin, kalau saya nggak nyumbang, wah gitu. Itu fahsya, itu berarti tak sholat dan menyumbang. Kan sholat itu harus menjauhkan dari fahsya wal munkar. Ih, kan kemarin udah dikasih oleh saya 1 miliar, kok sekarang minta lagi? Nah, eta mah adzan nyerihatekeun. Kalau manan mah sebatas menyebut-nyebut, kalau adzan mah menyakit hatikan. Dan banyak sodako yang gugur gara-gara itu, dan itu bukti karena mulutnya penuh dengan fahsya. Nah, Nabi itu nggak begitu. Jadi kalaupun diminta nggak punya, nggak ada menghardik. Makanya dalam ayat Al-Qur'annya fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Karena anak yatim, ya, orang-orang miskin itu rentan dihardik, rentan dikasari. Komoko pamarentah raja bengis, ya, hari ka anak namanya ini hesek, ya. Proses hukum gue, ka rakyat leutik langsung dipenjara, ya. Boga orok oge pisahkeun ti orok. Hari mah peragi calon orok di kapalan, kapal istimewa. Raja bengis begitu. Itu karena akhlaknya fahisan mutafahisan. Nabi itu enggak begitu. Apalagi kepada orang miskin, anak-anak yatim. Dan beliau sering mengatakan inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini hadis yang di catatan kaki yang tadi ya. Jadi Nabi itu kalau ada yang mau minta beri terus sampai habis. Eta cenah kumaha istrina da sami Aisyah kayak gitu. Ya. Kan pernah saya bahas ada seorang peminta-minta bawa 2 anaknya, minta ke Aisyah. Aisyah cuma ada kurma 1. Wah, urang mah meureun disimpen ibu-ibu, duit 10.000 mah. Moal dibikeun. Wo deui cenah bapana can balik can setor. Tapi kalau Aisyah ada kurma 1 dikasihkan. Dan ternyata oleh ibu peminta-minta itu kan dibagi 2 buat anaknya. Dia mah enggak. Sampai kata Nabi, siapapun ibu yang diuji oleh 2 anak yatim seperti ini, dia selalu mendahulukan anaknya, pasti ke surga mual pernah ka neraka. Terus pernah kita bahas juga kan di bab tentang janda, ya, sudah pernah kita bahas dulu fadilah ibu-ibu menjadi janda. Maksudnya bukan berarti nggak boleh nikah lagi, enggak. Cuma kalau kondisinya seperti itu, sabar, susah hidupnya tapi dia sabar, wah itu dijanjikan surga.
termasuk Aisyahnya. Berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdah. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah mantel yang baru. Mantel teh naon rupanya siga raja Arab, pan baju inti nama putihnya, terus suka pakai baju luaran. Kalau dulu mah suka hitam, kalau sekarang mah raja Arab mah suka warna emas. Ya. Itu namanya apa tuh baju itu? Di orang mah jas. Kalau di Arab mah itu tak tinggal raja Arab, pejabat-pejabat Arab tuh seksudes juga. Kalau baju putih mah baju pokoknya, ya semua orang Arab pasti ka masjid teh baju bodas. Orang Arab Saudina, saya ketika umroh Ramadan pulang itu di Bandara Madinah, Pak, kan baju bandara seragamnya ada kan? Pas masuk masjid bandara, saralin atau dirangkap ke baju bodas, kabeh baju bodas. Aduh, jadi arera kieu cenah. Ari urang baju bodas teh hese makena. Da ibu-ibu, wah cenah hese nyeuseuna. Baju bodas mah cenah teh sataun ge kudu ganti deui. Orang Arab tuh begitu, meskipun pakai baju seragam formal di bandara, tapi ketika masuk masjid ya ganti semua pakai putih. Nah, baju putih itu kemudian ada pakai mantel lagi kan kalau orang-orang pentingnya mahal. Nah, itu burdah. Faqalat ya Rasulullah, kata ibu itu, wahai Rasulullah, aksu kahadi, aku sengaja buat ini untuk Anda. Faqadah Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil karena memerlukannya. Maksud muhtajan terlihat Nabi antusias. Wah, alhamdulillah, ya, ada yang ngasih pakaian. Fala bisaha, lalu dipakai. Faro'aha alaihi rajulun minas sahabat. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang melihatnya. Faqala ya Rasulullah, Rasul ma ahsana hadihi. Aduh, cenah meni bagus ieu mantel teh. Faksuniha, buat saya aja tuh. Eta kira-kira jelema gitu nya beradab teu. Misalkan Pak Haji ada yang ngasih jas ke saya, tiba-tiba ada yang datang, Ustaz saya kamu abdi we. Kira-kira itu orang yang begitu beradab tidak? Kan tidak. Pantasnya mau dicarekan, mana? Tapi Nabi nggak begitu, ya nggak fahsya Nabi. Fakola gimana Nabi? Nah, mangga dilepas, dikasih. Wah, mun abdi dah moal lebar. Lebar atuh dah dibere ku Pak Haji pasti nu alus. Disumbangkeun jang ka Kertasari ge nu arurut we moal nu anyar. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak, sahabat gak berani mari langsung karena menghargai Nabi. Ketika Nabi sudah enggak ada, la mau ashabu. Nah, baru para sahabat nyarekan jelema tadi Aisyah. Qalilul adab bisa. Ma'asanta, cenah meuni alus ta pagawean di dinya. Hina ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha muhtajan ilaiha. Ketika kamu lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat antusias, senang dengan itu, kumas tahu ya, terus kamu enak aja memintanya. Wa qad arafta annahu la yus'alu syai'an fayamnahu. Padahal kamu juga tahu Nabi itu gak mungkin diminta lalu Nabi menolak, pasti merewe, ngeunah we sia abang pasti dibere. Carekan puna ku para sahabat. Tadi mah ketika ada Nabi nggak berani, dah pasti ku Nabi ditegur ke sahabat. Nah, ini bedanya. Ya, Nabi dengan para sahabat, inilah yang dimaksud fahsya. Jadi orang sholat teh harus jauh dari fahsya. Ya. Fahsya puncak nama memang LGBT, Cina itu fahsya yang puncaknya. Ini fahsya yang minimalnya.
Bagaimana ketika kita kesal, apakah keluar kata-kata yang kasar? Faqala, sahabat itu menjawab, rojautu barokataha, saya mengharapkan keberkahannya. Hina labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alli ukaffanu fiha, saya cenderung nggak akan dipakai, saya minta itu buat nanti dijadikan kain kafan. Mungkin lah badaknya sehingga baju ihram kan mungkin dipakai kain kafan. Itu burdah. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu memang berhak dicari barokahnya. Barokah Nabi itu apa? Kebaikan dari Nabi, dari bekas Nabi. Bekas yang Nabi pakai, rambut nawe Nabi mau lubang ngurungan. Nabi ketika dicukur di Mina, wah pada morot rambutnya silih seret, pingin rambut Nabi. Keringat Nabi itu oleh ibunya Anas bin Malik bikin kadipereut di wadahan. Cek Nabi teh naon eta cek dipereut di wadahan. Ini keringat Anda wangi buat minyak wangi kami. Insya Allah hari keringat Ustadz jeung habaib mual bau. Itu Nabi itu kan memang wangi. Itu hebatnya, mulianya Nabi. Kalau dalam hadis lain kan kata Anas bin Malik, Nabi itu wangi meskipun tidak pakai minyak wangi. Tapi tetapnya Nabi sering pakai minyak wangi. Ai urang mah keur bau ngedul make parfum teh. Can dicarekan ku istri mah banyak, dicarekan ku si ibu kakara dipakai. Cuma nanti perbedaannya apakah berlanjut tidak barokah ini ke pewaris para nabi, ke habaib, ke ulama. Kalau kami meyakini itu terbatas nabi tabarruk itu, karena Abu Bakar juga tidak, Umar tidak, sugan Abu Bakar keur dicukur wah pada morong. Sugan Abu Bakar bekas pakaiannya pada morong enggak. Hanya Nabi. Tapi kalau di mazhab Syafi'i rekan-rekan kita meluaskannya juga berlaku buat pewaris para nabi. Ini ikhtilaf yang kita harus toleran, ya, saling menghargai meski saya nggak sependapat. Cuma kalau berharap keberkahan dari si paus, wah tamam menjelang murtad. Berarti meyakini ada keberkahan di luar jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir yang diciuman segala, yang ngantri, nya kita menteri-menteri, dirjen-dirjen yang suntangan biasa kayak tuh salamnya juga gituan segala. Nah, maksud tuh berharap keberkahan dari paus mencek Idrus Rabi murtad, aya abdi mah teu wani ngmurtadkeun batur. Nya komo abdina can orang Persia cak orang henteu. Itu menjelang murtad, dosa besar. Itu mah sepakat. Anu teh sepakat mah nu lieur we. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabuz zaman saling berdekatan, maksudnya kiamat semakin dekat. Atau zaman semakin berdekatan itu maksudnya waktu itu semakin terasa cepat. Dulu Nabi dari Madinah ke Makkah 12 hari. Ayeuna 2 jam pakai kereta cepat. Pakai bus 6 jam cepat. Atau ya taruh korobu zaman itu saling berdekatan kualitasnya, ya, jadi nggak ada lagi yang istimewa. Kalau nggak ada yang istimewa udah nanti binasa, karena nggak ada yang dijadikan teladan, ya. Tuh sekarang itu mohon maaf sudah mulai banyak masjid-masjid anu ustadzah, ya, rata we. Aya ustad nage teu mantes jadi ustad keur mataraka masjid ngajina gore, ya, anu bisa yasinan malam Jumat istighosahan
Jumatna, selebihnya dari itu ngaji itu bisa. Itu otomatis masyarakatnya jauh dari Islam, tengah arti naon haramna riba, naon haramna hal-hal yang diharamkan, banyak yang gak ngerti. Wayan usul amal, berkurang amal. Wayul kosoh, dan dimasukkan suh itu pedit dan rakus ya, seperti yang hari ini kita saksikan di para politisi. Wayakturul harj, dan banyak pembunuhan. Qalu wa mal harj, sahabat tanya apa itu al harj, kata Nabi al qatl. Al harj itu bahasa Afrika yang artinya pembunuhan. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Umar ya. Umar ditusuk, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Karena apa? Karena asyuh ya, nggak mau orang lain lebih hebat. Sekarang zamannya demokrasi, alhamdulillah agak mendingan, tapi anger we silih habak silih jegal, tangkal caringin we ge rungkat ya, kutukan kayu kadin we ge senggol langsung ini barbar. Wa Anasin radhiyallahu an qol khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nabi kan di Madinah 10 tahun. Ketika Nabi hijrah itu usianya 10 tahun dan yatim, dititipkan oleh ibunya Nabi. Ini anak saya nitip, suruh jadi pembantu Anda. Makanya sampai Nabi wafat usianya 20 tahun itu membantu Nabi ya, dititipkan segala-galanya sebagai anak yatim. Lalu kata Anas, fama qala li uffin, gak pernah beliau berkata ke saya uff deh, itu uff terbalik, atau kadang kita nyebut terbalik oke kesal dulu. Nah itu gak pernah Nabi. Wala lima sonata wala alla sonata, gak pernah juga Nabi mengatakan mengapa kamu mengerjakan ini, mengapa kamu tidak mengerjakan ini, gak pernah. Apa yang beliau lakukan? Nabi itu kalau salah Nabi mengerjakannya begini, kalau lupa Nabi menepuk saya dari belakang lalu tersenyum. Kamu disuruh kemana? Tuh bari sospol susoromot polotot juga ibu-ibu. Ya ada ibu-ibu banyak emosinya tinggi, jadi kau kesel wah dipudalkeun ka budak teh. Keluar kabeh kebun binatang. Karena si ibu-ibu di dieu, ibu-ibu di ditu. Ya memang umumnya ibu-ibu curhat begitu, nah nya cenah ka budak teh carekan we heuh atuh budak saha. Nabi itu enggak pernah. Ya, Bapak juga sama ya. Kita biasakan jangan ada gitu, ngambek tuh lah, tahan, baru kemudian berkata dengan baik dan mau menyelesaikan masalah. Lu carakan naik yuk wadah teh bener, ngaki sasapu teh bener, tak gitu langsungnya bapak sasapu taki jantung sasapu teh gitu. Kalau kita masih punya akhlak begini ya, kunaon kieu sasapu teh? Teu bener ieu ngelapan kaca. Eta dititah naeur cai, nambut kitu. Nah, berarti kita masih ada fahsya. Salatnya belum sempurna. Apa kaitannya dengan kedermawanan, dengan akhlak mulia? Ya, orang yang dermawan itu enggak mungkin begitu. Karena orangnya hatinya sudah luas. Ini bab tambahan karena nyambung dari Al Aswad rahimahullah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli, apa yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan di rumahnya. Ibu cenah aya Nabi di rumahna naon wae, nah sare wae ngaji wae gitu. Ternyata kata Aisyah kana fi mihnati ahli, beliau itu mihna itu berkhidmat, membantu keluarganya.
Dijelaskan dalam riwayat lain, menjahit baju, saya nggak tulis Arabnya karena nggak muat, membetulkan sendal, mempegat tamalnya disambung, menjahit baju, menaya soek tamal, atau jahit baju jahit sendiri, menambal ember, memerah susu. Padahal kan merah susu teh, leg-leg pisannya. Ayat teorina kan. Jadi najar leg-leg Nabi bekerja dan mengurus dirinya sendiri. Mengurus dirinya sendiri teh urusan buat mandinya, buat bajunya, buat kepergiannya, alat-alat untuk kepergiannya, sepatuna, bajuna, celananya. Tidak pernah tuh ketika kemarin sakit, kesal, nyetrika. Cek tamu tuh, kata Israel menuju di luar, menuju di luar, nah cina ustaz nyetrika, wah ya, menuju temunan. Soknya setara usaha, sok ayah waktu mah gitu, ya, muntah mah, dasar diprotes pun, tong KBT gitu cina. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi. Mun ayeuna urang bapak-bapak punya ya Bu, ya ka bapak-bapak ya sasapu, ngepel punya naon Ibu, membawa wadah, nyeusuh, nyetrika. Wah, geus ibu jadi istri yang paling bahagia. Itulah kenapa istri Nabi paling bahagia, karena Nabi paling baik akhlaknya. Kan sudah pernah dibahas di pembahasan sebelumnya. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlaknya itu yang paling baik ke keluarganya. Nah ini Nabi ngalacai murenya butuh ngalacai. Nah ibu nu periogi ibu mangulikeun gas, mangulikeun galon ka pasar. Wah geus pona ibu jadi istri yang paling bahagia we. Ibu mah lajadaan we jeung tiktokan. Kan cenah Nabi punya pembantu, iya. Nah itu hebatnya Nabi, meskipun Nabi punya pembantu, Nabi tetap bekerja. Bukan berarti semuanya oleh pembantu. Hal-hal tertentu yang Nabi nggak sempat, ya Nabi kemudian dibantu. Tapi kalau yang Nabi sempat, Nabi lakukan. Nyameureunlah cenah jika Sri Mulyani ban ketika ditanya, nya ku Najwa Shihab, hari ibu cenah masih sempat masak? Masih tiap pagi. Ada pembantu? Ada. Ya bareng aja berdua. Masak mau masak aja. Nah itu termasuk punya bapak masak. KBW itu jenis ibu naon gawena. Tapi memang nanti ada pembahasannya ya. Kata para ulama, istri itu kewajibannya satu. Punten, melayani suami di tempat tidur. Selebihnya dari itu bukan kewajiban istri. Itu para ulama menjelaskan begitu. Kewajiban bapak. Kalau bapak enggak sempat, maka bapak cari pembantu. Biarkan istri total nanti melayani bapak. Iya mah pas harus melayani bapak, istri capek, bapak ngambek. Oh, cenah. Dabongan bapak tuh istri tidak dijadikan ratu. Kuduna istri itu dijadikan ratu. Karena ketika bapak butuh, istri siap. Iya mau digawe ku nusuh masaknya, coba putingna dititah ku bapak. Capek, ambek-ambekan bapak, bukan salah-salah. Itu nanti ada pembahasannya, hadisnya dan penjelasan para ulama. Meski tentu ya, ibu juga tong kitu teuing kasalah kita bu mending asal mumpung berbagi lah, ya, berbagi tugas. Ini kaitan dengan yang sebelumnya. Beginilah akhlak mulia Nabi, beginilah kedermawanan Nabi, ya. Bahkan sampai melakukan hal-hal yang menurut kita atau tamu pembantu enggak. Bahkan kemarin kita bahas ya di satu majelis, Nabi nggak bonceng Mu'ad, lain Mu'ad nggak bonceng Nabi. Ya. Saya kan sering nyetir sendiri, ada yang lain nuna rupak, ya, staff teh ternyata orang menyetir. Iya cina tuh sopan cina mau dirang nyetir lain cara cing ya udah dasar tuh barisan nyupiran ya nggak apa-apa. Nabi juga sering begitu.
Nabi anu nyetir ontana anu dibonceng sahabat Mu'ad dan yang lain. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan ditutup, mangga bilar bari naroskeun. Mangga. Iya. Hadisnya itu ada dua, Pak. Ketika Nabi ditanya afdolus sodaqoh, yang pertama makana ala dhuhri kinan, yang lebih dari kebutuhan. Ini rasional. Ini kebutuhan saya keluarga begini. Nah, ini ada lebihnya, baru sedekahkan. Tapi yang kedua ada juga juhdul mukil. Juhdu itu payah, mukil itu orang sedikit. Meskipun keluarganya butuh, disedekahkan. Itu ada di Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain dibanding diri mereka sendiri meskipun mereka sangat membutuhkan. Kata para ulama, mangga kembali lagi ke Bapak ya, ke kita semua. Kita kuatnya yang mana, dua-duanya juga baik. Kalau kita belum kuat yang tadi, yang keduanya ulah. Masa udah memberi saking kuhayang kurban, wah kabeh kumpulkeun kurban, geus kurban punta penta keneh ya. Kan ajarannya tangan di atas, jangan tangan di bawah. Ini udah nyumbang ka Baitul Mulisin, udah gitu mengemis, minta-minta sama yang lain karena habis. Ya jangan. Kalau belum mampu, maka yang pertama aja kita rasional. Dan itu boleh ya. Tapi kalau sudah mampu, ya mangga. Judul mukil, asal syaratnya istrinya juga dikondisikan. Ya bisa kayak perang dingin ya, di keluarga. Kayak tadi kan Nabi begitu, istrinya juga memang begitu. Aisyah sudah dikondisikan. Istri silahnya juga begitu. Sudah sepaham. Gitu Pak Ji. Enggak. Yang tadi menyuruh sholatnya seperti guru TK ke siswanya. Ayah mual mungkin ngomong, buru sholat mual. Adek cantik, adek ganteng, ayo sholat yuk gitu. Kalaupun memukul, jangan ada kata-kata kasar, ya. Hese nyakeun bae tuh hese malah, samampuna we gitu. Da abdi ge turunan ti aki nya gayana kasar, susah we. Jadi ke mana? Gitu nya. Geus biasa eta teh, da habituasinya dulu begitu. Tapi meski demikian ya hate mah tetap ya tidak nya barudak oge mual nyeri hate gitu di seperti itu karena udah tahu itu hanya bahasa ujaran biasa. Nya harina mah tong kitu tetep. Abi ge keur emut mah Pak kitu ngan sesering teh emut. Udang buru. Di tajong ngese banyur kepret cai gitu. Yang kedua tentu yang paling ideal ya zikir itu yang khusyuk, yang kita tunduk ya. Tapi kalau misalkan dipotong dulu oleh sholat sunat karena ada keperluan ya mangga, atau dilanjut sambil berjalan sambil berkendaraan mangga, kan bisa juga wa'ala qiyamah wa qu'uda wa'ala junubihim, bisa sambil berdiri sambil duduk sambil berbaring lelah maka sambil ngagoler wiridana mangga boleh silakan. Tapi tentu yang terbaik itu tetap khusyuk itu kan arti asalnya tunduk ya. Kalau kita sedang duduk
duduk tunduk, tidak beranjak dari posisi itu. Cekap banyak abdi badai dilanjeng deui. Atur nuhun kana perhatiosana, mugi-mugi manfaat kanggo urang sadayana. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.